Oke, jadi baik, Salam saudara, dimanapun kita berada, kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bagikan pada saat ini, yang terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, tentu di dalam kehidupan ini kita diajarkan bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa berakar di dalam Kristus. Nah, saudara, kita bukan orang yang benar, tetapi kita adalah orang yang dibenarkan. Oleh karena itu, berakarlah di dalam kehidupan Kristus yang ada dalammu dan bangunlah di atas kehidupanmu, sehingga engkau mengenal Yesus Kristus dengan segala kepenuhan kealahan, baik di bumi seperti di surga. Sebab kehidupan Kristus yang ada dalam kita adalah satu-satunya pengharapan akan kemuliaan Allah. Paulus mengajarkan supaya orang percaya bukan saja tumbuh sebagai orang Kristen. Lebih daripada itu, Rasul Paulus punya kerinduan untuk bagaimana kita harus senantiasa serupa dengan Kristus. Sehingga hal ini kita harus mengenal Yesus dengan segala kepenuhan Allah. Sehingga hal ini bagaimana kita harus tetap senantiasa selalu untuk tumbuh dalam iman. Nah, sehingga hal ini jika itu tidak mengarah untuk serupa akan Dia, yaitu Kristus dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dan selalu menyangkal diri dan memikul salib, maka itu bukan berita dari Bapa. Ajaran itu pun tidak perlu didengarkan. Oleh karena itu, saudara, satu-satunya pengharapan akan kemuliaan Allah, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab itu, di dalam Dialah secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Kita lihat dalam Kolose 2 ayat 7 sampai 9. Nah, maka dari hal itu tentu kita harus belajar bagaimana kita harus tetap kuat, kita tetap kokoh dalam iman kepercayaan kita kepada Kristus. Nah, saya memberikan satu contoh bahwa kekuatan sebuah pohon tidak ditentukan dari keindahannya, melainkan ditunjang dari akarnya yang kuat. Ketika sebuah pohon berakar dengan kuat, maka pohon itu pun akan bertahan dan tidak akan mudah tumbang, dan dia tetap akan berdiri kokoh. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebab itu yang terpenting adalah bagaimana kita harus semakin kuat dan semakin dewasa di dalam Dia. Itulah yang disebut sebagai orang Kristen yang sejati. Kita perlu berakar dalam Kristus agar kehidupan kita tidak goyah, serta menjadi kuat di dalam tengah situasi apapun. Sebab itu, kita harus menghidupi firman Tuhan setiap hari. Kita harus tetap membawa hidup kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Ketekunan ini membuktikan dalam menjalani pergumulan, kesusahan, pencobaan, dan banyak ujian yang kita akan hadapi. Nah, maka hal ini perlu kita belajar bagaimana kita harus tetap kuat menghadapi yang walaupun ada banyak tantangan, ada banyak hambatan dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita harus mempertahankan iman kita kepada Kristus. Maka ketika kita mempertahankan iman kita kepada Kristus, maka kita akan seperti pohon kurma yang berakar dalam tanah. Pada waktu terkena badai, pohon kurma tetap berdiri teguh. Jadi, selama kita hidup, kita tidak lepas dalam pergumulan yang dapat menghimpit kita di situasi apapun. Tetapi disitulah kita akan didewasakan iman kita sebagai orang percaya. Jika kita teguh dalam iman, maka di situ terlihat kualitas iman kita. Kualitas iman itu harus melahirkan keserupaan kepada Kristus. Karena itu, ayo kita berlomba-lomba memperkuat hal yang sifat batiniah, bukan lahiriah. Memberi makanan manusia roh kita harus lebih banyak daripada manusia daging kita. Ketika kita ingin serupa dengan Kristus, akal kita akan mengarah kepadanya, bukan yang lain, termasuk kemegahan dunia.
Karena manusia lahiriah ini semakin hari akan semakin merosot, tetapi manusia batin diperbaharui setiap hari. Kiranya kita senantiasa tetap berdiri teguh, tetap harus berani melawan tantangan-tantangan itu. Maka kita akan menjadi anak-anak Kristus yang akan diberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.